Selamat siang pemirsa, dengan saya Clara Aurelia dan rekan saya Catherine akan kembali menemani Anda dengan menghadirkan berita terkini, tajam, terpercaya, dan faktual di mana lagi selain di Lentera News. Benar pemirsa, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengawali segmen pertama, yaitu cuaca yang terjadi pada Kamis 28 Maret 2024, tepatnya pada jam 2.05 waktu Indonesia Barat. Mari kita periksa kondisi cuaca terkini dengan meteorologi kami, Fabian Kresna Pasari. Selamat pagi Fabian, apa kabar cuacanya di sana? Baik, selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Saat ini, berdasarkan penelitian KGMB, cuaca di wilayah Gunung OPH Kabupaten Tangerang, Banten, mendung dengan awan jenis cirrostratus yang terlihat halus berbentuk lampu putih dan rata menutupi sebagian langit sampai ketinggian 6-8 km. Maka dari itu, penyinaran mataharinya pun tak kunjung terlihat karena terserap oleh keadaan awan yang cukup tebal. Didukung juga posisi matahari yang berada di sekitar ekuator yang bergerak ke wilayah selatan ekuator, sehingga suhu udara pun sekarang mencapai 33 derajat Celcius. Kenaikan suhu juga dipengaruhi oleh daratan rendah yang sedang saya pijak sekarang, beserta awan tebal yang turut menghalangi pemantulan panas matahari dari permukaan bumi kembali ke atmosfer. Sekian informasi dari saya serahkan kembali kepada yang studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Fabian. Balik lagi bersama kami pemirsa, kami akan melanjutkan informasi cuaca terkini. Pada jam 2.05 waktu Indonesia Barat, angin bergerak cukup lambat, yaitu hanya sekitar 3 km per jam sehingga dikategorikan angin front yang kering dan panas. Peneliti yang berada di wilayah rendah turut mempengaruhi tiupan angin yang pelan karena gaya gesekan yang terhambat. Selain itu, sinar matahari yang terperangkap di bumi pun turut membuat pergerakan angin melambat. Pemirsa, berdasarkan KGMB, kelembapan udara saat ini mencapai 58% dengan suhu udara yang tinggi mencapai 33 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan kandungan uap air di atmosfer meningkat hingga wilayah ini lembab. Selain itu, kecepatan angin yang membawa uap air ke awan secara lambat menciptakan kelembaban udara cukup tinggi. Dari sana jumlah uap air dan tekanan udara saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu tekanan udara saat ini cukup tinggi, mencapai 1010 HPA, dipengaruhi oleh suhu udara yang tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian tempat yang kurang dari 5 meter dari permukaan. Benar sekali pemirsa, dari sana gejala optik pada hasil pengamatan tidak dapat ditemukan walau memang matahari tetap terbenam. Hal ini dikarenakan langit yang mendung dan cenderung berwarna gelap sebagai pertanda hujan, menyebabkan partikel-partikel di atmosfer yang menimbulkan warna oranye saat matahari tenggelam itu tertutup. Selanjutnya kami serahkan kembali pada Fabian untuk mengulas cuaca terkini. Silakan Fabian. Baik, terima kasih. Pemirsa, untuk mengulas cuaca di pengamatan termasuk dalam jenis cuaca mendung yang akan menjadi hujan di sore hari, di mana sebagian besar langit akan tertutup dengan awan cirrostratus yang halus dan berwarna kelabu putih atau abu-abu, hingga penyinaran mataharinya pun tidak dapat terlihat sepenuhnya. Maka dari itu, suhunya dapat mencapai 33 derajat Celcius, diikuti dengan kecepatan anginnya yang lambat, yaitu 3 km per jam, hingga kelembapan udara beserta tekanan udaranya cukup tinggi, yaitu 61% dan 1010 HPA, yang menyebabkan tubuh manusia gerah. Fenomena merasa panas saat mendung sendiri diakibatkan awan akan mengeluarkan energi panas yang disimpan secara masif, sehingga temperatur suatu wilayah pun meningkat. Ya, pemirsa, memang tak dipungkiri cuaca mendung sangat melekat di kehidupan manusia. Namun nyatanya, cuaca mendung memiliki kelembapan tinggi yang mengganggu pertumbuhan di sektor pertanian. Karena kurangnya sinar matahari dan hujan yang diperlukan tanaman, menyebabkan peningkatan hama yang rusak. Contohnya saja, akhir-akhir ini di desa Ketawangkarai, banyak tanaman membusuk. Meskipun memang cuaca mendung mengurangi paparan sinar matahari dan melindungi kulit manusia dari terbakar, kelembapan tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko sakit karena tubuh sulit mengeluarkan keringat walau tubuh sudah bekerja secara ekstra untuk mendinginkan diri. Terakhir, cuaca mendung dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, di mana masyarakat akan menginap SAD karena memicu pengurangan zat di saraf-saraf otak, terutama zat serotonin yang mengatur suasana hati. Benar pemirsa, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, cuaca mendung mengganggu sektor pertanian. Maka kita akan lanjut ke segmen kedua, mengenai kabar petani garam di Desa Randutata, Probolinggo. Terpaksa panen awal pada Jumat 24 November karena cuaca mendung mengancam hujan. Hasilnya, mereka hanya bisa mengumpulkan 4-5 ton garam daripada potensi 8-10 ton. Cuaca buruk juga memperlambat proses kristalisasi, mengakibatkan lonjakan harga garam dari 100.000 per karung menjadi 350.000 per karung. Ini menjadi masalah serius karena garam sangat penting dalam industri dan permintaannya terus meningkat setiap tahun. Sementara produksi terganggu. Lonjakan harga garam juga berpotensi mempengaruhi harga barang lain dan mengganggu perekonomian. Berdasarkan analisis yang dilakukan KGMB, solusi yang terbaik ialah menerapkan teknologi lumah garam, di mana tempat tersebut menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti botol plastik bekas dan bila mampu untuk menghasilkan kristal garam dari panas yang terperangkap dan menguapkan air laut. Dengan rumah garam, petani dapat memproduksi garam secara maksimal tanpa terpengaruh oleh cuaca mendung, menjaga harga tetap stabil. Selain itu, untuk mengurangi cuaca mendung secara keseluruhan, langkah-langkah seperti mengurangi CFC, bahan bakar fosil, dan pembuangan sampah sembarang juga membantu mengurangi pembentukan polusi di awan yang menyebabkan cuaca mendung. Benar sekali pemirsa, kita dapat berkontribusi melalui hal kecil yang menjadi keuntungan kembali bagi kita ke depannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada Lentera News hari ini. Saya Clara Aurelia dengan rekan saya Catherine izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.